Sejarah kehidupan Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe HB Official agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. Terima kasih. Kamu pasti sering mendengar kata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia memiliki nama asli Raden Said. Ada juga nama lain dari Sunan Kalijaga, diantaranya yaitu Syekh Malaya dan Pangeran Tuban. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 anak yang bernama Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Sofiah, dan Dewi Rakayu. Ia merupakan ayah dari Sunan Muria, dan kakak ipar dari Sunan Giri, yaitu adalah adik dari Dewi Saroh. Ia dipercaya memiliki silsilah dan mengalir darah Arab dalam dirinya. Asal mula nama Sunan Kalijaga. Nama Kalijaga didapat dari kata kali, yang artinya sungai, dan kata jaga, yang artinya menjaga. Jadi, Kalijaga, artinya menjaga sungai. Hal ini bermula dari sang guru, yaitu Sunan Bonang, yang meminta Sunan Kalijaga untuk bersemedi dan menjaga tongkatnya yang ditancapkan di sebuah sungai hingga Sunan Bonang datang. Semedi dilakukannya selama 3 tahun. Sejak itulah ia disebut Sunan Kalijaga. Dari semedinya ia memperoleh banyak pelajaran dari guru tentang kehidupan, agama dan dakwah. Sunan Kalijaga sebelum menjadi ulama, ia memang terkenal sangat bijaksana dan tenang. Ia adalah seorang perampok spesialis mencuri hasil bumi. Sejak remaja ia sangat jago silat dan bela diri, namun digunakan untuk merampok, bertarung dan menganiaya orang. Karena hal ini, maka ia diusir oleh keluarganya. Kemudian ia pun tinggal di hutan Jatisari. Tak jera diusir oleh keluarganya, ia tetap hidup sebagai perampok dan begal. Terkadang ia pun mencuri hasil panennya di lumbung, atau mendatangi orang-orang kaya. Namun hasil rampokannya selalu ia bagikan untuk orang miskin yang membutuhkannya. Suatu ketika, Sunan Kalijaga ingin ikut memperebutkan tongkat Sunan Bonang yang tak sengaja ditemui di sebuah hutan. Tongkat Sunan Bonang yang terbuat dari emas itu langsung membuat mata Sunan Kalijaga silau. Ia ingin mendapatkannya untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Sunan Bonang mempertahankan tongkatnya sambil menyadarkan Sunan Kalijaga atas semua perbuatannya. Sehingga kemudian Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kalijaga. Setelah semedi, ia mulai berdakwah dengan menggunakan media seni sebagai pelengkap dakwahnya agar lebih mudah penyampaiannya, yaitu lewat seni musik gamelan, seni wayang kulit, seni suara, dan seni ukir. Ia menyebar agama Islam dengan dakwah di sekitar wilayah desa Pamanukan, Cirebon, dan sekitarnya. Wayang kulit menjadi sarananya dalam berdakwah, sehingga Sunan Kalijaga mendapat julukan dalang dari berbagai daerah. Sementara makannya pun juga hebat dalam pendekatan secara sosial, yaitu pendekatan bidang pendidikan, politik, perekonomian dengan ikut memajukan revolusi alat-alat pertanian. Dari berdakwah banyak peninggalan bersejarah miliknya seperti wayang, gamelan, tombak keris dan lain sebagainya. Kisah wafatnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah wali yang memiliki usia paling panjang, yaitu tepatnya 131 tahun. Ia tutup usia dalam keadaan jihad, karena sedang menjalankan tugas dalam mengajarkan agama Islam. Ia sangat bahagia dan senang hati dalam berdakwah melalui wayang kulit yang dapat menarik masyarakat masuk Islam. Hal inilah yang membuat hidupnya awet dan jauh dari sakit. Menariknya untuk menyaksikan pertunjukannya, ia tidak mengharuskan penonton membayar tiketnya, namun harus melafalkan 2 kalimat syahadat. Makam. Lokasi makam Sunan Kalijaga adalah di Demak, tepatnya Desa Kadilangu. Kota ini menjadi salah satu tempat wisata religi yang membuat banyak peziarah ke makamnya untuk berdoa dan mendapatkan karomah yang berupa ilmu-ilmu sunan yang sangat luar biasa. Riwayat kehidupan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mempunyai nama asli Raden Abdul Jalil. Ia terkenal sebagai Sunan Jepara. Ia merupakan tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, terutama di Kabupaten Jepara. Cerita mengenai kematiannya dan juga makamnya tidak diketahui pasti, karena banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya hingga menutup mata. Lebih menarik dari Sunan Kalijaga, ajaran Syekh Siti Jenar. Ajarannya yang terkenal yaitu Manunggaling Kawula Gusti, yaitu bahasa Jawa dari Wahdatul Wujud. Ada yang menganggap bahwa ajarannya itu sesat oleh sebagian umat Islam, namun ada pula yang setuju dengan ajarannya tersebut.
Ajaran lainnya tertuang pula pada karya sastra yang disebut Pupuh yang dikarangnya sendiri, yang mengandung budi pekerti. Ajaran cara hidup Sufi Syekh Siti Jenar dibilang berlawanan dengan ajaran Wali Songo. Perbedaannya terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo atau Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar adalah masih keturunan Rasulullah SAW. Ia menyebarkan agama Islam di daerah Jepara, maka ia mendapat gelar Sunan Jepara. Ia tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Ajarannya mengenai hidup dan mati sungguh kontroversial, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat itu. Syekh Siti Jenar percaya jika hidup manusia di dunia adalah kematian, sedangkan kematian baginya, yaitu awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya. Sunan Bonang mempertahankan tongkatnya sambil menyadarkan Sunan Kalijaga atas semua perbuatannya. Sehingga kemudian Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang, menolak hal tersebut. Kehidupan Syekh Siti Jenar ini pernah bersekolah di Persia dan tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ia belajar dengan Mullah Syiah Muntadar, Syiah Imamiyah, dan mempelajari banyak pengetahuan agama. Ia sangat berminat mempelajari ilmu tasawuf dan berusaha mendalaminya. Kehidupannya yang telah mendapat banyak pengaruh dari ilmu Baghdad membuatnya menyatakan pandangannya yang kontroversial. Hingga suatu waktu ada sejarah yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Sunan Kalijaga pun terkejut karena akan dimutilasi mayat pria tersebut. Cerita awal kematiannya yaitu, saat Prabu Satmata memanggil 8 wali untuk datang di Istana Argapura, mereka menyampaikan pandangan masing-masing. Hingga giliran Syekh Siti Jenar berkata penggalan kalimat yang membuat semua orang berpikiran, ia adalah orang pengikut aliran Qadariyah menyamakan Allah dengan dirinya, serta pemahaman yang sesat. Syekh Siti Jenar berkata bahwa biar jauh adalah benar dan yang dekat belum tentu benar, itulah pembelaannya. Karena Prabu Satmata hendak menghukumnya mati karena hal ini supaya prinsip ajaran Syekh Siti Jenar yang salah jangan sampai tersebar. Sunan Kalijaga menyetujui hal itu. Pertemuan kedua diadakan untuk menghakimi tindakan Syekh Siti Jenar, yang akhirnya ia harus dihukum mati. Begitu pula 3 orang sahabatnya yang mempercayai Syekh Siti Jenar. Berselang 3 hari, Prabu Satmata menyaksikan jasad Siti Jenar masih sama dengan sedia kala ia juga dengar suara Siti Jenar mengucapkan salam dan selamat tinggal, lalu menghilang. Ada sejarah yang menyatakan pula bahwa ia dihukum mati bukan karena ajarannya, namun karena alasan politik. Sunan Jepara kemudian dimakamkan di Jepara, di samping makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Sama dengan Sunan Kalijaga, ia sangat bertanggung jawab dan mau menolong sesama. Salah satu murid didikannya yaitu Joko Tingkir yang berperan dalam penyelesaian konflik antara proyek besar negara Islam di Bintoro dan Glagahwangi. Hal ini membuat nama Raden Abdul Jalil yang harum kembali. Demikianlah biografi kisah kehidupan Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.